Velfire yang tipe Z, ini yang udah trim tertinggi, di bawahnya yang tipe GS1 tahun 2013. Kelihatan cakep ya, even though belum two-tone seperti yang GS, jadi yang varian GS memang. Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel bersama Koko Niko Amanta di sini di Surabaya Series. Hari ini Koko mau ceritain mobil yang selalu ada di garasi-garasinya orang kaya, apalagi kalau bukan Velfire. Penasaran dengan unitnya seperti apa? Ikutin terus videonya sampai habis. Velfire yang tipe Z, ini yang udah trim tertinggi, di bawahnya yang tipe GS1 tahun 2013. Mobil ini bocoran kilometernya sangat rendah. Nah, kita bisa lihat ini yang ANH20, jadi ini versi ANH20. Jadi perbedaannya di mana sih kok? Jadi memang kalau yang generasi kedua ANH20 yang tahun 2008 sampai 2012, dia itu masih yang sebelum facelift. Tapi ini kalau orang-orang bilang udah facelift. Jadi perbedaannya di depan sini, ini dia ada grillnya, grill chrome-nya gede banget, dan juga dia udah lampunya udah spread ya. Jadi kalau misalkan di yang ANH20 facelift, dia ini juga udah proyektor juga. Nah, secara body overall sama karena dia memang platformnya masih ANH20 seperti generasi kedua. Jadi dia masih kotak-kotak juga. Untuk profil ban dia pakai ring 18 dengan profil ini pakai Yokohama. Jadi dia udah diganti ya. Even though ini unit tahun 2013 tapi udah di refreshment untuk ban-bannya juga. Jadi dia menggunakan profil 235 50 ring 18. Jadi kelihatan cakep ya. Even though belum two-tone seperti yang GS. Jadi yang varian GS memang velgnya ring 18 dan gede banget. Tapi ini ya cukup cakep juga buat mobil harian setiap hari. Nah, Koko masuk di segi interior. Jadi kalau misalkan kalian punya Alphard atau Velfire, jarang banget kalian nyetir sendiri, pasti disetirin, pasti ada bawa supir. Nah, dari sisi penumpang, ini memang sangat lega untuk legroomnya, dan juga headroomnya juga sangat lega. Dan juga kalau misalkan kalian yang udah facelift ini, untuk interiornya nggak banyak berubah, tapi banyak aksen-aksen lain yang bikin makin cakep. Nah, ini udah full panoramik juga, yang of course bikin makin cakep mobil ini. Oke, ini nyaman banget ya, dan juga ada ottoman-nya juga. Jadi kalau misalkan kalian nyetir jauh, kalian mau bepergian jauh, memang sangat nggak capek kalau bawa mobil ini. Kok harganya berapa sih kok? Ya ini bocoran. Harganya di 3XX ya. Nanti kalian cek di kolom deskripsi, kalau kalian cek di kolom caption, harganya udah menggiurkan sekali. Buat kalian yang pengen mobil kenyamanan, kalian yang pengen mobil bawanya keluarga, itu rasa bangga karena dapat embel-embel Velfire. Nah, itu cocok banget. Kepala 3 udah bisa dapetin mobil ini. Cek aja. Kilometernya nanti Koko bocorin sambil ngobrol. Di bagian belakang ini dia nggak mengalami perubahannya banyak, hanya minor facelift aja. Seperti ini ada chrome-nya. Jadi yang sebelumnya masih belum ada, ini ada chrome-nya. Untuk lampu juga ya mungkin masih bisa dibilang apa ya? Ya masih pakai bohlam juga, jadi masih biasa banget. Kalau yang ANH20 sebelum next generation, dia memang belum power back door, jadi masih manual bukanya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin kapasitas, jadi dia ini bisa ditekuk, kursi belakang bisa ditekuk, jadi kalian mau bawa barang banyak, mau bepergian jauh, itu muatnya banyak banget. Nah, itu salah satu keunggulan dari Velfire yang ANH20 ini. Oke, kita nggak afdol kalau misalkan nggak jelasin ruang mesinnya. Let's go. Ini yang Koko bawain hari ini, barangnya cakep banget loh. Karena kilometernya bocoran, kilometernya itu cuma 40.000. Atau kalau misalkan kita konversi ini kan mobil udah 11 tahun ya. Jadi per tahunnya nggak sampai 4.000 kilometer loh. Bahkan gila banget ini kilometernya. Nah, Koko yakin kalau misalkan kilometer itu sebanding dengan kondisi barangnya, cakepnya seperti apa. Nah, makanya ini Koko mau jelasin. Ini baut-baut, kalau kita lihat kamera bisa ngezoom, baut-bautnya ini nggak pernah bukaan, jadi masih bener-bener utuh, nggak pernah dibuka, nggak pernah insiden, nggak pernah ada banjir juga. Koko berani share karena Koko udah ngecek tadi, Koko udah inspeksiin sesingkat. Oke, mesinnya dia pakai 2400 CVT, penggeraknya CVT. Jadi untuk horsepower sekitar 168 kalau nggak salah, dengan torsi sekitar 190
Nm ya. Jadi dia ini 4 silinder melintang ke samping dengan penggerak roda depan. Jadi memang Alphard atau Vellfire menggunakan mesin yang sama, sehingga untuk outputnya, output horsepower sama output torsinya juga mirip-mirip, nggak beda. Cuma kalau misalkan katanya Toyota, Alphard itu untuk kalian yang pengen luxury, kalian pengen ibaratnya pengen lebih apa ya, bahasanya lebih saklek lah kayak gitu, itu pakai Alphard. Kalau Vellfire dia itu memang ada tambahan aksen-aksen yang bisa bikin mobil ini lebih sporty. Makanya ada varian yang lebih atasnya yang tipe GS, dia memang secara body depan belakang emblemnya di delete, emblemnya nggak ada. Untuk velg-velgnya juga udah sporty banget yang tipe GS. Tapi ini yang tipe Z, di bawahnya tipe GS1. Oke, Koko nggak panjang lebar, kita cobain aja rasa berkendaranya seperti apa. Let's go. Oke, sobat, Koko sekarang sudah ada di dalam Vellfire tipe Z tahun 2013. Yes, mobil ini bener-bener masih enak banget karena gini. Di depan Koko kilometernya mencengangkan. Kilometernya cuma 47.113 km, 47.113. Yang with spin kalau misalkan kita konversiin per tahunnya, karena kan mobil udah 11 tahun ya, kita konversiin per tahunnya itu sekitar nggak sampai ya mungkin sekitar 4.000 km per tahun. Kacau parah banget. Ini mobil nggak pernah pakai, ini masih enak banget, kaki-kaki enak banget, panel nggak ada bunyi sama sekali, bersih, bener-bener bersih. Ini mobil kalau Koko bilang, kalau Koko bisa kasih skor 0 sampai 10, mobil ini di angka 9 karena memang very mint condition. Jadi panel plastik Koko udah liatin, Koko udah kelilingin, bener-bener bagus banget, masih bagus banget. Untuk torsi, untuk horsepower, untuk engine, Koko nggak bisa bilang mobil ini melimpah torsinya, karena memang Vellfire ini kan dia berbobotnya berat banget, dan cc-nya cuma 2400 doang. Cc-nya cuma 2400, horsepower even nggak sampai 200. Tapi balik lagi, ini handling, kenyamanan yang diutamakan dari mobil ini. Jadi kalau misalkan kalian beli mobil ini, yang bawa kan sopir bos, gitu. Yang bawa kan sopir. Jadi kalian nggak perlu repot-repot, kalian mau nyalip, kalian mau sama orang lain, nggak enakan. Karena memang mobil ini didesain untuk kenyamanan penumpang ya, disclaimer lagi. Jadi kalau misalkan kalian di tol, powernya udah cukup memadai untuk 2400 cc di mesin ini, karena memang nggak bisa yang sampai laju kenceng banget, nggak bisa, tapi cukup enak di mobil ini. Dan raungan mesin 4 silindernya itu nggak sampai masuk ke dalam kabin sini. Jadi memang kalau Koko injek dikit nih, nah kalau kalian akselerasi itu baru kedengeran. Tapi kalau kalian santai, jalan seperti ini, santai aja seperti ini, memang sangat enak banget pakaiannya. Ya ini yang ANH30. Yang generasi berikutnya itu lebih, ibaratnya lebih disempurnakan. Tapi ANH30 even kalau misalkan kalian pakai daily, kalian pakai sehari-hari, mobil ini untuk di tahun 2024 sekarang ini sangat memadai, sangat cakep juga, nyaman banget. Koko aja nyetir ini ibaratnya, karena kaki-kakinya ini masih sehat semua ya, kaki-kakinya yang Koko rasain. Karena kilometer juga masih 47.000 full record. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi mempertanyakan, kok ini kilometernya puteran dah kok gak masuk akal ya kok ya gitu. Jadi kalian nggak perlu mempertanyakan, karena mobil ini memang sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan tim Koko Mobil Inspeksi, memang cakep banget. Bagi kalian yang mau beli mobil ini nggak pakai lama, kalian langsung hubungin aja nomor di bawah ini, atau WA dan DM di Instagram kita. Nah, Alphard yang tipe Z, di bawahnya tipe GS 1, jadi belum trim yang very sport, tapi ini udah overall untuk mechanical elektronik udah sama banget sama yang Alphard ya. Oke, untuk mechanical electrical sama banget seperti yang tipe GS. Jadi satu level di bawahnya, tapi ini memang cakep banget kondisinya. Enak banget ya. Ya, singkat cerita, kalau misalkan Alphard yang ANH20 ini
dia itu semuanya di Indonesia tuh masih pakai importir umum. Jadi that's why yang masuk di sini masih CBU. Di depan Koko tuh masih ada bahasa Jepang. Koko juga nggak ngerti kanji apa itulah. Untuk yang varian ini dia ini audioless, jadi enak banget pakaiannya, nyaman banget. Oke, langsung aja dibeli mobil ini karena mobil yang bagus seperti ini tuh nggak lama bos. Banyak dicari orang karena super low kilometer. Oke, segitu aja review dari Koko. See you on another episode. Bye bye.